Mbak Sutina ini salah satu award di ELTA ya? ELTA Iya. 2017. ELTA itu apa sih? Apakah sama dengan AAS tadi? Hmm, Australian ya, jadi Worship. ELTA ini program dari Australia World Scholarship juga, tapi ini pelatihan bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan ikut ELTA ini kepanjangan dari English Learning Training Assistance. Ini dari Australia Award sama ILF Jakarta. Jadi programnya mereka. Kebetulan itu untuk penyandang disabilitas dan teman-teman yang tinggal di Indonesia bagian timur. Ini Kalau waktu itu jadi kalau mau daftar gimana caranya? kalau mau daftar itu sebenarnya di websitenya Australia Awards untuk bagian long term. Jadi kalau ELTA ini biasanya buka di bulan Maret sampai April, cuma 1 bulan aja. Jadi linknya itu ada di dalam link di Australia Awards Scholarship, Australia Awards uh, Indonesia.org. Nanti pilih di bagian long term. Nah, di situ ada kalau untuk kalau misalkan dia udah buka pendaftaran ELTA-nya, biasanya dicantumin untuk pendaftaran ELTA. Untuk Jadi seleksinya? ELTA ini Seleksinya seleksinya ada seleksi berapa seleksi? 2 kali. Yang pertama itu seleksi bahasa Inggris. Eh, ini sebenarnya ELTA ini buat persiapan kita supaya dapat sertifikat IELTS untuk daftar beasiswa AAS untuk S2 Oh dan gitu. S3, untuk S2. Nah, Jadi kayak punya persiapan. kalau saya punya bahasa Inggris Core TOEFL di bawah 400, bisa nggak saya daftar ya? Kalau untuk ELTA ini jadi ada persyaratannya. Minimal itu 450 dan maksimal itu 499. Jadi kalau misalkan udah dapat 500 nggak bisa ikut. Oh gitu ya. Nah ini Mhm. berapa bulan pelatihannya untuk ELTA? Mmm, Kebetulan kalau ELTA itu 3 bulan di Lombok. Wah, di Lombok berarti pernah ke Lombok berarti ya? Iya, pernah ke Lombok 3 bulan belajar bahasa Inggris kebetulan waktu itu Di mana? tinggal, mmm, di ini, di Mataram ya. Apa nama lembaga kursusnya? Lembaga kursusnya waktu itu di Balai IT. Balai IT. Balai IT. Heeh. Di Hmm, apa namanya, kawasan pemerintahan di Kota oh, Mataram. Kota Mataram. Sip, sip, sip. Mhm. Nah, ELTA ini sama kayak tadi, sama dengan WIGB itu atau beda? Beda jalur ya? Beda. Kalau ELTA ini kan apa namanya, dikhususkan untuk yang mau lanjut S2 tapi bahasa Inggrisnya kurang. Dan jadi kayak misalkan AS ini kayak memfasilitasi supaya kita bisa daftar AS. Oke, nanti. Daftar Australia World Scholarship yang long term yang untuk S2. Nah, kalau saya misalnya mau daftar S3, pakai AAS ini bisa nggak? Kalau untuk S3 bisa sih untuk AS, soalnya kan AS ini beasiswa untuk S2, S3. Nah, itu tujuannya untuk semuanya ke Australia. Kalau saya mau daftar ELTA, hal pertama yang harus saya siapkan apa, Mbak? Kira-kira? Kalau LT itu sebenarnya untuk yang mau daftar S2, kalau daftar S3 itu nggak bisa. Jadi memang Oh syaratnya gitu. minimal itu S1. Tapi untuk S2 nggak bisa untuk daftar ELTA. Soalnya dari ELTA-nya sendiri kalau S3 itu berarti kan mereka udah bahasa Inggrisnya udah lancar. Jadi nggak ada Hmm. program untuk yang apa pendaftaran S3. Oh gitu. Jadi kalau saya misalnya dari Jakarta, bisa saya daftar ELTA apa tidak? Kalau ELTA itu untuk Indonesia bagian timur sama penyandang disabilitas. Kalau Indonesia bagian barat nggak bisa daftar ELTA. Ada klasifikasi untuk disabilitasnya? Misalnya khusus-khusus, kriteria khusus yang Hmm, Kalau untuk yang disabilitas sih biasanya uh, untuk yang ini ELTA itu programnya untuk yang tunadaksa sama tunanetra. Kalau untuk yang tunarungu oh, kebetulan memang belum bisa. Soalnya kan memang ELTA ini kan bahasa Inggris kan nanti ada listeningnya. Nah, untuk teman-teman tunarungu itu belum ada ininya sih. Dari IELTS-nya sendiri belum ada fasilitas untuk ini, apa namanya, untuk mengatasi, untuk mengganti yang tadi listening itu jadi kayak, apa namanya, writing kayak gitu, jadi belum belum bisa sih.
Soalnya ada temen juga, dia tunarungu, dia udah daftar 3 kali, dan itu gagal. Jadi karena emang maksudnya dari IELTS-nya sendiri belum ada fasilitas yang seperti itu. Maksudnya untuk yang mengganti, nah yang listening dengan apa namanya tes yang lain. Teman saya ini punya disabilitas di bagian punggung sakit dan dikatakan disabilitas oleh dokter. Nah, itu bisa daftar ALTA atau enggak ya? Bisa. Yang penting maksudnya semua disabilitas kecuali tunarungu sih. Soalnya memang belum ada fasilitasnya kalau untuk yang tunarungu. Kalau untuk yang Hmm, tunanetra kan eh, apa namanya masih bisa dibantu kalau untuk yang writing. Jadi writing itu diganti langsung ke kayak semacam laptop kayak gitu. oh iya. Nah, dari jauh-jauh dari kota misalnya ke Lombok, kemarin itu otomatis dapat biaya dong ya, dari biaya perjalanan sampai biaya tinggal, biaya bulanan hidup. Hmm, untuk yang ELTA pertama harus biaya sendiri sih untuk yang ke Lomboknya nanti di reimburse gitu sistemnya. Oh, Jadi ada sebelum sistem kita reimburse. misalkan saya Full full uh, full reimburse tapi. full reimburse. Tapi untuk perjalanan aja kayak misalkan tiketnya. Tapi kalau untuk tiket bis sama kereta nggak ditanggung sih. Jadi tiket pesawat sih yang ditanggung. Terus Terus untuk biaya hidup biaya hidup waktu itu masih 3 juta 1 bulan. Tapi selama kalau di Lombok 3 juta itu lumayan banyak sih. wah, sangat banyak itu, Soalnya Mbak. kan di Mataram itu murah ya, Iya. murah-murah makanannya. Hmm, Kalau di kota, berarti kalau di Jakarta beda lagi apa besaran dana yang didapat kalau dari Elta ya. Elta cuma ini ya sih dia adanya tempatnya di Bali, di NTB, terus NTT, eh, Makassar, eh Makassar ya, Makassar sama Papua. Nah, kalau di Bali itu kan biaya hidupnya mahal, Mbak. Berapa berapa sama juga Hmm, berarti biaya hidup sama. yang dikasih? Sama. Jadi semuanya rata, dapatnya 3 juta Terus kalau dulu itu. mm-mm. Terus nanti kalau setelah saya daftar ALTA, kemudian saya mau daftar AAS, bisa enggak, Mbak ya? Hmm, jadi untuk LT emang dipersiapkan untuk daftar AS untuk yang long term, yang untuk S2, S3 dari program mereka. Tapi misalkan kita nggak lolos, kita bisa daftar beasiswa yang lain sih, maksudnya nggak terikat, nggak kita harus daftar AS Oh, aja. gitu. Baik. Jadi kenapa Mbak Sutina dari AAS, dari ELTA, dari WIGB, kemudian beralih ke LPDP? Terus sebenarnya sih nggak ya, waktu 2018 itu sempat daftar AS tapi gagal. Terus 2009 daftar lagi tapi gagal juga. Nah kan kebetulan kan jatah sertifikat IELTS-nya udah mau habis. Ya udah, nah, jadi waktu pas 2009 itu daftar semuanya, maksudnya semua beasiswa yang lagi buka, daftar ya AAS, LPDP, terus ke Thailand, ke Turki. Wah, pernah daftar Jadi Thailand, tapi pernah daftar Turki juga. iya, Beasiswa apa di Thailand, tapi di Turki? di Thailand itu beasiswa untuk yang teknik sih. Jadi Berarti ada berarti bisa bahasa Thailand dari juga, langsung Mbak dari Sutina? Thailandnya. Bisa bahasa Thailand Enggak juga? sih, so. Enggak. Oh, Tapi di berarti. Thailand itu kebetulan apa namanya syarat minimal TOEFL atau IELTS-nya nggak terlalu tinggi, nggak kayak di negara apa namanya kayak Eropa, Australia kayak gitu. Jadi masih bisa. Terus untuk yang Turki kan kebetulan nggak sama, dia nggak ada batasan minimal TOEFL atau IELTS-nya berapa. Itu Terus disabilitas itu juga waktu itu. enggak, kalau itu umum sih. Wah, Jadi untuk yang jalur disabilitas kan memang masih baru AS sama PDP. Maksudnya untuk yang ada jalur khususnya. Kalau yang beasiswa yang lain itu nggak ada. dapat info dari sekian banyak beasiswa itu di mana kira-kira saya bisa tahu ya? Misalnya nih, Hmm, saya seorang disabilitas, saya ingin dapat info sekian banyak beasiswa, dari mana saya bisa aksesnya, Mbak? kalau untuk yang beasiswa sekarang kan infonya banyak ya. Kalau misalkan di Instagram itu biasanya ada kayak
fanpage untuk yang apa namanya penyedia informasi beasiswa. Nah itu bisa diikutin kayak misalkan sekolah atau misalkan beasiswa S2 itu banyak banget sekarang di Instagram. Jadi nggak kalau misalkan kita mau tinggal ketik aja beasiswa S2 nanti keluar semua apa namanya fanpage tentang informasi beasiswa. Terus kalau nggak bisa juga ke di Google juga ada, tapi kalau di Google itu harus hati-hati sih sebenarnya. Soalnya nggak semua beasiswa itu murni beasiswa. Biasanya ada juga yang kayak misalkan kita harus ngasih uang atau harus transfer uang. Nah, kalau yang kayak gitu jangan. Jadi misalkan cari yang beasiswa emang yang fully funded, kita nggak perlu ngeluarin uang. Jadi maksudnya kalau kayak gitu kan berarti kita nggak dibohongin. Terus juga untuk data, jadi kita sebelum cari-cari beasiswa yang kayak di Google itu kan banyak. Nah, itu data kita juga penting. Jadi kita lihat, kita cari-cari informasi beasiswa itu yang benar-benar kayak misalkan kayak Chevening, Fullbridge, atau misalkan AHS atau LPDP. Nah itu kan yang udah pasti ya. Maksudnya yang udah pasti dan ada badannya. Jadi kan kita nggak perlu takut data kita apa namanya kita pakai untuk mendaftar beasiswa di situ. Tapi kalau misalkan yang lainnya itu biasanya banyak juga sih penipuan. Jadi harus hati-hati. Jadi nggak semua apa namanya yang tercantum di Google itu murni apa namanya penyedia beasiswa. Bisa aja data kita dicuri. Jadi intinya sih kita harus cari informasi lebih banyak atau misalkan ikut seminar-seminar tentang beasiswa